Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka pada asal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati jemaah masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat dan kasih-Nya serta berkarunia kepada kita semua. Sehingga pada malam hari kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang kita melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan pada malam hari ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi juga kita harapkan bisa bermanfaat bagi diri kita dan kepada orang lain. Ikhwati azakumullah, pada kesempatan ini kita akan sedikit sama-sama belajar ya berkaitan tentang muhasabah, ya khususnya bagi saya pribadi dan kepada kita sekalian. Ya alhamdulillah atas ini Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa hadir bersama di masjid Allah Subhanahu wa taala atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari kiamat. Karena orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga kita bisa melangkahkan kaki kita sampai ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa landasan iman dan juga tanpa landasan pertolongan dari Allah, maka kita tidak mungkin akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dia mendengar panggilan azan, tapi dia tidak bergerak hatinya untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita sama-sama memuhasabah diri kita masing-masing ya terkait dengan nikmat umur panjang yang Allah telah kurniakan kepada kita sekian tahun. Tentu yang pertama adalah bagaimana kita memuhasabah diri kita atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kita sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amanah. Yang pertama adalah istri, yang kedua adalah anak-anak kita dan keluarga. Tentu semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa ayat dalam surat Al-Mu'minun yang bisa kita baca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina" Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayat. Innal ladzina hum min khashyati rabbihim musyrikun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun
Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat seorang yang muslim, yang mukhlis dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 57 Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat Tuhan mereka ayat selanjutnya, ayat 59, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhannya sesuatu apapun. Dan ayat selanjutnya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan kepadanya dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka itu adalah bersegera untuk mendapatkan kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang segera memperolehnya. Fakultu maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, Al-Qur'an alladziina yashrabuna al-khamra wa yazduna wa yasriqun. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la yabna as-siddiq walakinnahum alladziina yasubun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna an la yataqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Maka Aisyah radhiyallahu taala berkata, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat itu adalah mereka yang meminum khamar, atau mereka yang berzina, atau bahkan mereka yang mencuri? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, wahai anak dari As-Siddiq. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Mereka juga orang-orang yang bersedekah. Dan mereka takut atau khawatir kalau amal soleh mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Hadis dari Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala kana salafus salih yataqarrabuna ila Allah bi ta'ati wa yusari'una ilayhi bi anwa'il qurbat wa yuhasibuna anfusahum 'ala az-zallati thumma yakhafuna an la yataqabbalu Allahu 'anhum. Maka para pendahulu kita daripada sahabat tadi atau tadi orang yang mengikuti mereka selalu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbagai macam ketaatan. Kemudian bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuk taqarrub kepada Allah, dan selalu memuhasabah diri mereka atas apa, atas kesalahan, atas dosa dan kelalaian yang telah mereka lakukan. Kemudian mereka pun takut atau khawatir jika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kebaikan mereka, sehingga mereka selalu memuhasabah diri mereka. Mungkin ketika mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, mungkin mereka selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memuhasabah diri mereka, khawatir kalau itu adalah penerus nikmat yang Allah sediakan kepada mereka di atas muka bumi. Ikhwan rahimahullah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kana yabki katsiran wa yaqulu ibku fa in lam tabku fatabakaw wa qala wallahi la wajadtu anni kuntu hadhihi syajarata tu'kalu wa tu'malu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang selalu dan banyak menangis. Lalu ia berkata, menangislah kalian. Jika kalian belum bisa menangis, maka berpura-pura menangis. Lalu ia berkata, demi Allah, aku berharap menjadi sebatang pohon. Lalu orang-orang akan mengambil buah dari pohon tersebut atau kayu, lalu mereka gunakan dari pohon tersebut. Begitu pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ia membaca surat At-Tur sampai ke ayat yang
hatta balagha qawluhu ta'ala inna 'adzaba rabbika lawaqi fabaka washtadda fi bukaihi hatta marida wa 'aluhu wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil layli wa tufifahu fayabqa fil bayti ayyaman yu'alu yahsabunahu maridan wa kana fi wajhi khattani aswadani min al-bukai. At-turi wa kitabil maskur fi raqqin manshur fil bayti al-ma'muri was saqfi al-marfu'i wal bahri al-masjuri inna 'adzaba rabbika laqi. Dari gunung Sinai. Dari kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, demi atap yang ditinggikan atau langit, demi lautan yang penuh gelombang, sungguh ada Tuhan yang pasti akan terjadi. Maka di ayat ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika membaca surat ini kemudian sampai ke ayat yang ke-7, ya Allah mengatakan sesungguhnya azab Tuhan pasti akan terjadi. Lalu beliau menangis dan terus menangis hingga beliau sakit. Maka datang para sahabat yang lain untuk menjenguknya. Dan setiap beliau membaca ayat di malam hari yang membuatnya ia takut, sehingga tetap dia berdiam di rumahnya dalam waktu yang lama. Maka para sahabat pun khawatir mengira ia sakit. Namun ketika mereka datang menjenguknya, ternyata di wajahnya terdapat dua garis hitam, yaitu bekas tetesan air mata karena menangisnya beliau radhiyallahu ta'ala. Maka perkataan beliau yang masyhur, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tapi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang mengatakan kepada Umar radhiyallahu ta'ala, nasarallahu bikal ansar wa fataha bikal futuha wa fa'ala faqala Umar wadadtu anni anju la ajra wa la nisra. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Allah telah memberimu kemenangan atas negeri-negeri dan wilayah luas. Tentu kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika memimpin peperangan dalam masa jabatannya, banyak negeri-negeri yang terbebaskan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan Allah pun telah memberikan kemenangan atas dalam setiap peperangan, dan Allah pun telah banyak membantumu dalam setiap perbuatanmu. Jadi artinya memuji, ya, berbagai macam amal kebaikan yang telah dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, aku berharap bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun aku tidak mendapatkan pahala dan tidak juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang dia harap adalah bisa selamat daripada sisanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Jadi seorang dijauhkan dari siksa api neraka atau diselamatkan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah sebuah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dirinya. Maka tentunya di akhir, ya, tahun 2022 ini kita kembali muhasabah diri kita masing-masing akan segala perintah dan kewajiban Allah apakah telah kita laksanakan dengan semaksimal kita. Tanggung jawab kita terhadap keluarga kita, pendidikan anak-anak kita, aurat bagi istri dan anak-anak perempuan kita, apakah sudah terjaga dan sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum. Maka semua adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Ikhwatillahi, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kana idza waqafa 'ala al-qabri baka hatta tuballala lihiyatahu wa qala law annani baina al-jannati wan-nari
la adri ila ayyatihi ma yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatihi ma asiru. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala beliau ketika berjalan dan melewati atau melintasi kuburan, maka beliau selalu menangis sehingga basah jenggotnya. Lalu beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, apabila aku berada di antara surga dan neraka, lalu aku pun belum mengetahui kemana aku akan diperintahkan untuk memasukinya, maka aku pasti akan memilih jadi debu sebelum aku mengetahui kemana aku akan lalu. Dia berharap sebelum dia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, maka ia berharap menjadi debu sebelum dia diberikan keputusan atau mengetahui kemana dia harus berjalan dan melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati rahimahullah, begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kana kathiran bukai wal khawfi wal muhasabati li nafsihi, wa kana yashtaddu khawfuhu min al-ithnatayn, tulul amali wa ittiba'il hawa. Qala fa amma tulul amali fa yunsal akhirata, wa amma ittiba'il hawa wa yusaddu anil haqq. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau dikenal dengan orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat banyak menangisnya serta memuhasabah dirinya. Maka ia selalu takut dan khawatir atas dua perkara. Yang pertama adalah tulul amal, yaitu panjangnya angan-angan, dan yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Ini yang sangat ditakuti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Adapun panjang angan-angan menyebabkan dia lupa akan kehidupan akhiratnya. Ketika orang terlalu banyak angan-angannya, biasa dunia yang terus dipikirkan. Kapan dia harus memperoleh ini, kapan dia harus memperoleh itu, ya. Sehingga menyebabkan dia lalai akan kehidupan akhiratnya. Kemudian yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu, menyebabkan dia tidak mendapatkan atau dia menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka kebenaran yang datang kepadanya akan sulit untuk terima, karena yang didahulukan adalah hawa nafsunya. Maka ini adalah bentuk nasihat bagi saya dan kepada kita semua agar bisa kembali kita memuhasabah diri kita masing-masing akan dua hal tadi yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Yang pertama adalah tulul amal, terlalu panjang angan-angannya. Yang kedua mengikuti hawa nafsunya. Baik, ikhwati a'azzakumullah. Kemudian An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman wa 'ala jambatay sirati surani fiha abwabun mufattahatun wa 'ala al-abwabi suturun murfatun wa 'ala sirati da'in yad'u wa yaqul." Allah Azza wa Jalla membuat permisalan dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat permisalan, yaitu sebuah jalan yang sangat lurus. Nah, di samping kiri dan kanannya ada dua pagar, dan pada kedua dinding pagar tersebut terdapat banyak pintu yang terbuka. Namun pintu-pintu itu terdapat tirai yang menutupinya, yang terjulur sehingga menutupi pintu tersebut. Di pintu masuk jalan yang lurus tersebut ada penyeru yang mengatakan, "Ya ayyuhan nas, uslukus sirata jami'an wa la ta'waju. Wa da'in yad'u 'ala sirati fa idza arada ahadukum fatha shay'in min tilka al-abwab qala wailak
la taftahu fa innaka in taftahu tarijhu. Maka orang yang di pintu tadi mengatakan, wahai manusia, masuklah kalian semua ke dalam jalan itu dan janganlah kalian menyimpang. Maka ada seorang penjuru lain di atas jalan tersebut mengatakan, jika ada orang yang hendak membuka tirai penutup dari pintu yang terbuka tadi, maka ia mengatakan, atau sang penjuru itu mengatakan, celaka kamu, janganlah kamu membukanya, karena jika kamu membukanya, kamu pasti akan masuk ke pintu tersebut. Maka dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud as-sirat atau jalan yang tersebut adalah ahli Islam, agama Islam. Yang kedua, wasutur, dinding di antara jalan tersebut adalah hududullah, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal awabu al-mufattahah, kemudian pintu-pintu yang terbuka tadi adalah maharimullah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita langgar. Wada'i min fawqi wa'idullahi yadhkiru fi qalbi kulli muslim. Kemudian orang yang mengingat tadi atau mengajak tadi kepada jalan lurus itu adalah orang yang memberikan nasihat. Orang-orang yang mengingatkan kita akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kita kepada kebaikan, kemudian mengingatkan kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian dinyatakan sahih oleh Syarabani rahimahullah ta'ala. Ikhwati azakumullah. Maka fahalla istajabna liwa'idillahi fi qulubina wa halla hafidna hududallah wa maharimah wa halla intasarna ala aduwillahi wa aduwina. Faqala ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Maka itu kita berhati-hati adalah kita menerima nasihat dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita sudah mampu menjaga hukum dan juga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah kita sudah mampu dan selamat dari musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Maka anggaplah musuhmu pada sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya sebagai penghuni neraka yang menyala. Maka ketika setan sudah berusaha mengganggu kita, sudah terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berlepas diri dari hal tersebut. Maka kita yang akan menanggung daripada dosanya atas perbuatan kita tersebut. Maka tentunya kita kembali bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa disunahkan bagi kita ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini selalu banyak mengganggu kita. Maka menjadinya orang yang susah tidur, coba disarankan untuk membaca Al-Quran. Pasti cepat tidurnya. Kenapa? Kenapa sih? Setan akan selalu datang dan mengganggunya agar ia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kita kembali bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Ikhwati rahimahumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah menulis surat kepada sebagian pegawainya. Hasib nafsaka fil rakhai qabla hisabi syiddati. فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menulis surat kepada para pegawainya. Kemudian dia mengatakan, hisablah dirimu di saat engkau lapar atau senang, sebelum penghisapan yang sulit
atau tetap di akhirat nanti. Karena barang siapa yang menghisab dirinya di saat ia lapang atau senang, maka hari perhitungannya yang sulit, ia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang dilalaikan oleh dunia dan hawa nafsunya, maka akhir dari itu semua adalah penyesalan dan kesengsaraan. Tentu ini adalah nasihat yang sangat mulia dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kepada para pegawainya. Tentu kita harusnya lebih utama atas segala amanah yang telah diemparkan kepada kita. Kita bekerja di kantor, kita bekerja di mana, kita memiliki tanggung jawab amanah. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usia yang panjang, maka manfaatkan usia kita yang ada ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan menjadi bekal untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati rahimahumullah, Al-Hasan pernah mengatakan, la yamdi mu'minu illa fi hisabi nafsihi. Mada aradti ta'malina wa mada aradti ta'kulin wa mada aradti tashrabina wal fajiru yumdi qadaman la yuhasibu nafsahu. Al-Hasan pernah berkata, tidaklah seorang mukmin itu berlalu waktu atau masanya kecuali dia memuhasabah jiwanya. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu makan? Dan apa yang akan kamu minum? Dan orang yang fajir atau orang yang berbuat dosa, maka ia tidak pernah memuhasabah jiwanya. Makanya ada yang disebut dengan tazkiyatun nafsi, mensucikan diri kita, memuhasabah jiwa-jiwa kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari Wahab yang berkata, maktubun fi hikmati Ali Dawud haqqun 'ala al-aqili alla yaghfala an arba'i sa'at. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan dari Wahab, dia mengatakan telah tertulis hikmah daripada keluarga Dawud bahwa wajib bagi seorang yang akil, orang-orang yang berakal, jangan sampai terlalaikan darinya 4 waktu. Yang pertama, sa'atul dunya yunadi fiha rabbahu, waktu di mana ia bermunajat kepada Rabbnya. Janganlah dia lalai dari waktu tersebut. Tentu untuk memaksimalkan doa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dianjurkan dari perintah kita untuk memaksimalkan waktu tersebut di dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, wasa'atan yuhasibu fiha nafsahu, waktu di mana ia bermuhasabah, ia mengoreksi, ia menilai dirinya dari apa yang dia lakukan. Kemudian ketiga, wasa'atun yakhlu fiha ma'ikhwanihi, kemudian saat waktu yang ketiga di saat ia sendiri tidak bersama dengan saudara-saudaranya, alladzina yubirunahu wa yu'ibuhu wa yasduqunahu an-nafsi, di mana saudara-saudaranya tersebut sudah tidak mengingatkannya dia lagi dari apa yang telah dia lakukan dari kesalahannya. Karena teman yang baik adalah teman yang menasihati kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan, bukan membiarkan kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Itu teman yang baik, bukan membiarkan kita. Wasa'atun yukhalli fiha baina nafsihi wa baina ladzatiha fima yahulu wa yahdan. Kemudian yang keempat adalah waktu di mana ia pokoknya kosong, ya, dari jiwanya, dari kehidupan atau enaknya kehidupan
yang dia lalui. Ini waktu kosong, ya. Maka dia dalam hadis, ya, seorang muslim harus berhati-hati dari al-faraq, ya. Waktu kosong. Karena di saat itu setan akan masuk untuk mengganggu kita dan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna bi hadhihi sa'ati aunan 'ala tilka sa'ati wa ismanan lil qulubi. Karena di waktu-waktu tersebut, ya, adalah waktu di mana kita bisa memanfaatkan untuk bermunajat atau membersihkan hati kita dan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimahullah. Ada muhasabah buat kita. Ada dua hal. Yang pertama, naubun qabla al-amali wa naubun ba'dahu. Itu memuhasabah jiwa kita. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan sebuah amal kebaikan tadi. Kemudian muhasabah yang kedua adalah ketika kita telah melakukan amal kebaikan tadi. Ketika sebelum kita melakukan amal kebaikan, apakah amal kebaikan yang kita lakukan tersebut sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak? Jangan sampai kita sudah melakukannya sementara amalan tersebut tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-naw'ul awwal muhasabatu nafsi qabla al-amali wa huwa an yaqifa al-'abdu inda awwali hikmatihi wa iradatihi fala ya'malu hatta yatabayyana lahu rajhanul 'amali 'ala tarkihi. Jadi harus pasti, harus jelas sebelum dia melakukan amal kebaikan tadi. Artinya memastikan ketika keinginannya untuk melakukan kebaikan tersebut, dia tabayyan, harus jelas, ya. Oh, amal perbuatan ini harus dia lakukan atau harus dia tinggalkan. Yang lebih utama dalam melakukan amal tersebut. Kemudian yang kedua, wa nawzan muhasabatu nafsi badal amal. Ada muhasabah diri kita setelah kita beramal. Ini ada tiga tahapan. Yang pertama, muhasabatu nafsi ala ta'ati qassarat fiha fi haqqillah ta'ala. Yaitu muhasabah diri kita dalam melakukan ketaatan. Apakah sudah maksimal atau belum? Di dalam kita melakukan ketaatan, contoh kita sholat. Apakah kita sholat tadi sudah benar-benar kita khusyuk ketika sholat, atau ada hal lain yang merusak kekhusyukan kita, atau kita pengen dipuji di dalam melakukan sebuah ketaatan. Kemudian yang kedua, an-muhasabu nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan min fi'lihi. Muhasabah diri dia setelah ia beramal tadi. Apakah amal yang dilakukan tadi itu sebaiknya dia tinggalkan atau sebaiknya dia lakukan? Karena kalau misalnya dia melakukannya dengan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya ia tidak melakukannya. Karena ia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena ia hanya menginginkan pujian dari orang. Mungkin ada orang yang bersedekah, tetapi dia pengen harus disebut namanya. Kalau tidak disebut, dia tidak lagi berinfak di sana. Nah, dia muhasabah apakah hal ini terus dia melakukannya atau sebaiknya dia tinggalkan. Karena kalau dia melakukan, khawatir tidak memberikan pahala kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, an-muhasabu nafsahu ala amrin mubahin aw dalil lima fa'alahu. Hal ma'alahu lillahi wa daril akhirah fayakunu radihan aw arada bihi dunya wa ajilaha wa yahsalu dhalika ribaha wa yafutuhu al-kufru bihi. Yang ketiga adalah yang memuaskan dirinya dari sebuah perkara yang mubah. Mubah itu kan boleh dilakukan, boleh tidak. Itu apa yang melakukan itu? Apakah ketika yang melakukannya ini hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah dan juga kehidupan akhirat? Maka jika itu yang dia inginkan, tentu dia akan mendapatkan
keberuntungan. Atau yang dia ingin lakukan adalah dunia, maka ia akan merugi dari keberuntungan yang telah Allah janjikan atas amalan yang mubah tadi yang ingin dia lakukan. Maka ini adalah hal-hal yang mungkin perlu kita memuhasabah diri kita masing-masing. Tentu yang pertama adalah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah selama ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita maksimalkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu semuanya kita kembali memohon pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhadap Rasulullah SAW. Apa kita telah membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan melakukan apa yang diperintahkannya, kemudian menjauh dari apa yang dilarangnya. Mungkin ada dua sunnah yang mungkin selama ini kita jaga. Telah banyak contoh tentunya dari para sahabat radhiyallahu ta'ala. Contoh yang mungkin bila dari bawah, yang ketika Nabi SAW Mi'raj, telah mendengar bunyi trompanya. Ternyata sunnah yang dilakukan adalah selalu menjaga wudhunya. Atau mungkin kepada orang tua kita, telah kita melakukan kewajiban kita yang merupakan hak orang tua kita. Sudah kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita, mengurus kita, menyekolahkan kita sampai kita berhasil. Apakah tidak kita kembali meminta maaf kepada mereka? Atau terhadap kitab Al-Quran, apakah tidak kita melakukan ketaatan kita atau kewajiban kita untuk membacanya, untuk mentadaburinya, untuk memahami maknanya, kemudian melakukan apa yang merupakan perintah di dalam Al-Quran dan seterusnya. Begitu pula dengan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita termasuk orang-orang yang menyebarkan agama ini, mengajar agama ini, mempelajari agama ini dengan baik, kemudian kita terapkan terhadap diri kita, kemudian kepada anak, keluarga, istri kita, ataupun kepada sahabat kita? Sudah kita maksimalkan dalam belajar agama atau belum? Karena agama kita dibangun di atas dasar ilmu. Sehingga kita melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebuah amal ketaatan kepada Allah dilandasi dengan ilmu, bukan hanya sekedar kita mengikuti orang. Sehingga kita yakin yang kita lakukan ada landasannya. Itu semua itu kembali dengan kita belajar dan terus belajar. Kemudian kita sebagai suami, apakah kewajiban kita kepada istri, kepada anak-anak kita telah kita maksimalkan atau belum? Dan semuanya menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya anak-anak kita yang perempuan, istri kita, apakah ketika mereka keluar rumah sudah menutup aurat? Apakah kita tega membiarkan anak-anak kita yang perempuan keluar tidak menutup aurat? Padahal kita menjadi pemimpin dan tanggung jawab atas mereka. Dan sebelum mereka menikah, maka tanggung jawabnya kembali kepada orang tuanya. Begitu pula dengan kepala keluarga dekat kita, sahabat kita, sudah kita menyambung pada silaturahim. Sudahkah kita mengislah jika ada perselisihan di antara kita dengan mereka? Sudahkah kita menyelesaikan itu dengan baik atau kita biarkan terus berlanjut? Sehingga ini menjadi salah satu penghalang doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan keluarga yang jauh, sudah kita menjalin silaturahim. Begitu pula dengan tetangga kita, apakah sudah kita memberikan hak atas tetangga kita? Maka Nabi selalu mengingatkan itu kepada Jibril alaihissalam, kepada Nabi SAW akan pentingnya dan kewajiban kita untuk menunaikan hak tetangga kita. Sampai-sampai dikhawatirkan kalau warisan pun
tetangga berhak mendapatkannya. Saking terusnya mereka juga alaihissalam menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada hak seorang tetangga. Terkadang kita hidup bertetangga, kita kadang lupa ada hak tetangga kita. Mungkin kita dengan kesenangan kita, ya, jangankan membunyikan musik yang sebagai ulama sudah mengharamkan itu. Membaca Al-Quran saja tidak boleh mengganggu tetangga. Mungkin dia lagi butuh waktu untuk istirahat. Mungkin dia memiliki kesulitan hidup, dia ingin ketenangan, dia mungkin sedang beribadah dan seterusnya. Maka tentu hak kita dibatasi juga oleh hak orang lain. Begitu juga dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sudah kita memperbaiki hubungan kita dengan mereka dan juga sama saudara muslim. Ini yang perlu kita renungkan bersama, kita muhasabah bersama diri kita masing-masing atas apa yang telah kita lakukan selama ini. Jika masih kurang, masih ada waktu kita kembali memperbaiki agar apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan kepada kita semua. Waktunya sudah masuk atau belum? Ya. 4 menit lagi. Ya. Kita cukupkan ya. Sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum warahmatullahi